10 makanan ini, kalau kita konsumsi setiap hari, kita bakalan bisa menghancurkan, menghabisi lemak visceral berlebihan di perut buncit kita ini ya. Yang gua juga konsumsi, yang awalnya gua kadar lemaknya tinggi 30% gini, mukanya cabi, perutnya buncit, kadar lemaknya tinggi ya. Lingkar perutnya di atas 90 cm. Gue berhasil turunin ke kadar lemak 10% kayak gini. Dan bukan cuman gua doang, banyak banget ya followers kita yang nerapin juga. Dia berhasil turun sebanyak 20 kilo dari 86 ke 66 ya selama 2 bulanan kayak gini. Teman-teman bisa lihat di layar ya testimoninya. Ataupun turun sebanyak 40 kilo dalam 3,5 bulan, 45 kilo dalam waktu 3 bulanan ya. Dan kalau misalnya kita nih makan makanan ini dalam seminggu aja, itu bakalan mendapatkan hasil kayak klien-klien gue yang gue coaching langsung itu menurun 3-4 kg ya. Walaupun umurnya 40 ke atas semua dan mereka sibuk-sibuk, dokter-dokter ya, business owner, tapi bisa tetap turun. Minggu pertama udah langsung ada penurunan. Nggak butuh waktu lama-lama sampai misalnya 3 bulan gitu ya. Apalagi kalau kita ngelakuinnya 3 minggu nih, bisa turun sebanyak 6 kilo dan lingkar perutnya 19 cm. Perempuan dan umurnya 45 tahun. Apalagi kalau kita ngelakuinnya nih dalam jangka waktu yang sampai 1,5 bulan nih. Kayak klien gue yang ini, ukuran bajunya dari XL, sekarang laporan ke gue udah pakai M nih. Udah menyusut badannya, lingkar perutnya mengecil, visceral fatnya habis, berat badannya turun 10 kg. Teman-teman bisa lihat before and afternya. Ataupun yang laki-laki ya, itu turun sebanyak 10 kg dalam waktu sebulan. Ataupun yang 9 kilo nih ya. Ataupun kalau kita ngelakuinnya 3-4 bulan, itu turunnya 15 kilo dan perut buncitnya, visceral fatnya langsung rata. Ataupun yang udah misalnya udah berumur 68 tahun, yang sebelumnya kena serangan jantung 2 kali, tapi tetap bisa menurunkan berat badan ya, lingkar perutnya turun 28 cm. Hasil labnya langsung membaik semua. Yang awalnya prediabetes ya, gulanya tinggi, sekarang HbA1c normal. Trigliserida, lemak dalam darah, sekarang udah mulai normal lagi. Udah 2 digit bahkan, udah optimal. Sebelum kita ke pembahasan makanan, gue mau ngasih pemahaman kenapa kita wajib untuk mengurangi atau menghabisi lemak visceral perut buncit kita yang berlebihan. Karena ini kaitannya sama longevity atau seberapa lama kita bisa hidup. Jadi kalau misalnya kita buncit, berdasarkan Kementerian Kesehatan ataupun badan-badan kesehatan lain kayak misalnya WHO, kalau lemak visceral kita tinggi ditandai dengan lingkar perut kita di atas 90 cm, kalau buat pria ya, kalau buat wanita di atas 80 cm, itu sudah masuk sindrom metabolik. Ya kalau buat teman-teman yang nggak tahu, sindrom metabolik itu ada 5 ya berdasarkan International Diabetes Federation. Yang pertama dari lingkar perutnya, itu yang paling pertama. Teman-teman bisa lihat di layar. Yang kedua dari tekanan darahnya, nggak boleh pakai obat. Ya kalau pakai obat berarti belum sehat. Ya kita mau tekanan darah normal tanpa obat. Trigliseridanya, ya nggak boleh juga pakai obat. HDL juga nggak boleh pakai obat. HDL-nya juga harus tinggi, ya di atas 40 atau 50. Gula darah juga nggak boleh pakai obat ya, harus normal juga. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi kalau misalnya kita punya salah satu dari sindrom metabolik, ya itu bakal meningkatkan resiko kita terkena serangan jantung, stroke, ya, diabetes tipe 2 ya, dan juga sudah pasti fatty liver. Nggak akan ada lagi fatty liver. Karena apa? Karena kita menggunakan ya lemak visceral di tubuh kita ini sebagai energi. Udah hilang dari badan kita. Bye-bye. Nggak ada lagi lemak visceral. Kecuali kita makan makanan yang sebelumnya. Yang membuat kita apa? Yang membuat kita gendut. Biasanya apa? Karbohidrat olahan dan makanan yang tinggi sekali gulanya. Ya. Tapi tenang aja, intinya kalau teman-teman makan 10 makanan ini, itu bakalan cepet hilangnya visceral fatnya. Nah terus banyak banget orang yang nanya, Bang gimana cara kita tahu visceral fat kita? Apakah kita harus MRI Bang? Jadi buat teman-teman ya, kita nggak perlu harus MRI untuk mengetahui visceral fat kita. Ya kita bisa cukup untuk mengukur lingkar perut kita aja. Itu sudah memadai ya, kita tahu visceral fat kita tuh bahaya atau enggak. Oke, makanya kita penting nih, sebelum kita memulai proses pengecilan perut buncit kita ya, penghabisan lemak visceral kita mau beli dulu timbangan dan juga pengukuran lingkar perut. Itu wajib, karena kalau enggak kita nggak akan tahu nih progres kita ini sudah berhasil atau belum. Nah apa aja sih makanannya? Kita langsung bahas aja. Nah makanan yang pertama yaitu adalah telur. Kenapa telur ini penting? Karena telur ini paling murah, paling bisa dijangkau ya, tapi saran dari gua, kita makan telurnya harus divariasiin supaya kita nggak bosen. Kalau misalnya makannya telur rebus doang, itu pasti bosan banget. Jadi kita mau variasiin ya, mau direbus, mau dibikin sop, mau dibikin sama telur gorengnya, dibikin mata sapi, dadar gitu ya. Tapi pakai minyak yang sehat, tidak terjadi oksidasi atau pemanasan berkali-kali sebelum minyaknya jadi. Ya contohnya adalah minyak sunflower oil kayak gini ya, yang terjadi pengolahan dulu ya berkali-kali. Yang kita mau pakainya adalah apa? VCO ya, VCO itu virgin coconut oil, dia melalui cold press. Jadi pemanasannya pada saat kita goreng doang. Itu rasanya enak banget. Ataupun kita boleh pakai butter ya, bukan margarin. Ingat, butter sama margarin beda. Margarin tinggi trans fatnya. Kalau butter nggak ada trans fat. Kalau butter itu justru nggak ada trans fatnya ya. Margarin beda. Dan telur itu nutrisinya lengkap, ya lumayan lengkap. Teman-teman bisa di layar ya, ada banyak mikronutrisi, vitamin-vitamin ya, proteinnya juga ada. Nah, makanan yang kedua, ini wajib kita konsumsi. Yaitu adalah apa? Yaitu adalah ayam, Pak. Kenapa ayam ini penting? Karena ayam ini tinggi banget proteinnya dan juga nggak terlalu
mahal ya, dan kita pilihnya yang paha. Kenapa kita pilih paha ayam bukan dada sebagai makanan utama? Dada boleh tapi sebagai pelengkap. Karena paha itu pertama teksturnya lebih enak ya, dan yang kedua paha itu ada konten lemaknya, oke, sehingga kita jadi lebih kenyang ya makan makanan paha itu. Jadi nggak seret makannya dada ayam ya, oke. Jadi kita bisa masak tadi pakai butter ya, ayam butter tuh enak banget. Atau misalnya kita pakai VCO lagi tadi, kita campur sama dada ya, tapi lebih banyak pahanya, itu enak banget kita goreng. Nah, makanan ketiga yaitu adalah daging merah. Oke, daging merah ini penting banget terutama buat perempuan, karena perempuan ketika lagi mens ya, itu ironnya semua hilang semua ya. Supaya kita bertenaga lagi, karena habis mens kita mau konsumsi daging merah lebih banyak. Karena heme ironnya itu lebih tinggi ya. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi banyak banget kandungan nutrisi di daging merah ini, contohnya steak ini, yang bakalan apa? Menutrisi kita. Yang awalnya kita lemes banget ya, darahnya keluar semua, kita udah balik lagi ironnya atau heme ironnya. Jadi kita bertenaga lagi. Oke, jadi teman-teman jangan takut kolesterol, karena yang menaikkan kolesterol bukan daging merah. Apa sih yang menaikkan kolesterol? Teman-teman harus tonton video gue sama dokter jantung FKUI di sini ya. Jadi gue bikin podcast, gue juga nge-review hasil lab jantung gue yang gue cek dengan CT scan angiography ya. Itu gue ketahuan plaknya 0. Kolesterol gue udah tinggi selama 7 tahunan, gue tinggi terus, tapi trigliserida harus rendah, harus 2 digit. Gula harus normal. Dan otomatis apa? Plak kita bakalan kemungkinan besar 0. Ya teman-teman bisa nonton aja di podcast sama dokter ini ya. Ataupun tonton penjelasan gue tentang kolesterol di video ini. Oke, jadi jangan takut kolesterol selama daging merahnya tadi, steaknya, nggak lu makan sama mashed potato, nggak lu makan sama saus mushroom, nggak lu makan apa? Daging meltik, jangan. Oke, jadi daging merah itu harus yang berkualitas. Dan juga nanti lemak yang berlebihan itu yang sendiri-sendiri itu nggak perlu dimakan kalau kita mau fat loss atau mau defisit ya. Jadi lemak sama dagingnya itu dimakan aja. Misalnya steak ada lemaknya dikit, itu nggak apa-apa karena biar enak ya. Karena lemak itu juga berfungsi untuk bekal kita sehari-harinya, bekal energi dan bekal hormonal. Oke? Dan daging merah ini ada banyak macamnya, ada domba, ada kambing, ada sapi. Sapi juga ada banyak macamnya, ada steak, ada daging giling, kita bisa bikin jadi patty ya, jadi patty burger kayak gini contohnya, bisa bikin jadi bakso ya. Bisa daging iris, ada banyak banget macamnya. Jadi kita dietnya enak, ada banyak variasi. Oke? Jadi kita nggak bakalan bosen. Nutrisinya juga banyak, ada potasiumnya atau kaliumnya ya. Terus proteinnya juga lengkap. Efeknya apa? Efeknya kita jadi kenyang jauh lebih lama. Yang membuat kita nggak nyemil-nyemil lagi. Makanan yang keempat, yaitu adalah ikan. Ikan salmon, mau ikan sarden, ikan tongkol ya. Jadi ikan juga bagus ya, karena apalagi ikan laut tinggi omega 3-nya. Jadi kita bisa kombinasiin ikan di makanan kita sehari-hari. Selain ikan juga kita bisa makan yang lainnya kayak udang, kayak gitu ya. Itu juga boleh juga. Nah, kenapa sih kita wajib mengkonsumsi makanan ini ya? Karena makanan ini itu tinggi proteinnya. Sehingga apa? Kalau kita mau mengeluarkan energi, ada 4 variabel ya. Teman-teman bisa lihat di layar, ada BMR atau kemampuan tubuh kita membakar energi saat istirahat. Ada yang namanya exercise, ya exercise sedikit banget tuh bakar kalorinya. Ada yang namanya NEAT. NEAT itu ketika kita misalnya jalan kaki, kayak ngobrol kayak gini ya, kayak bikin video, itu NEAT. Dan yang terakhir adalah TEF. Seberapa banyak kita makan protein. Nah, semakin kita banyak makan protein, terutama dari hewan nih, kita bakalan membakar 30% dari total kalori protein itu. Teman-teman bisa lihat di layar. Karena protein itu ketika kita pecah jadi asam amino dan kita gunain untuk rambut kita, kulit kita, kuku, tulang, otot ya, itu semua butuh tukang, Pak. Tukangnya siapa? Tukangnya dari energi tubuh kita. Oke, jadi semakin banyak kita makan protein ini, kita bakalan semakin menaikkan metabolisme tubuh kita. Itu sudah pasti. Nah, makanan yang selanjutnya yaitu adalah ini lebih ke teman-temannya protein, yaitu adalah kita wajib mengkonsumsi VCO tadi, butter ataupun ghee ya. Jadi 3 makanan ini adalah sumber lemak alami yang sehat. Jadi kita bisa pakai 3 makanan ini untuk kita goreng-goreng tadi ya, goreng ayam, goreng sapi ya, dan juga butter ataupun misalnya ghee itu sangat-sangat tinggi vitaminnya, terutama vitamin A dan vitamin K2 buat jaga hormon tiroid ya, dan juga metabolisme tubuh kita ya. Dan juga itu beda tuh dengan minyak-minyak olahan yang dibuat ya melalui pemanasan berkali-kali. Contohnya misalnya seed oils, pun sunflower oil ya, oil canola oil yang lain itu akan terjadi oksidasi tuh minyaknya. Jadi kita malah nanti makannya badannya sakit, kita malah pusing. Nah, makanan yang keenam ini masih sama, ini wajib karena kalau kita nggak mengkonsumsi ini, kita bakalan lemes. Saking lemesnya kita, karena kita lagi diet rendah karbo ya, kita kan full hewani nih ya. Tensi kita kan dari yang tinggi jadi normal. Tapi kalau kita nggak mengkonsumsi makanan ini, kita bakalan tensinya rendah atau bahkan bisa kelingan lemes atau sampai bahkan masuk IGD. Oke? Jadi jangan sampai kita lupa mengkonsumsi garam. Garamnya juga tidak boleh garam olahan, garam yang sea salt ya, yang teksturnya kasar atau krosok garamnya ya. Karena banyak banget orang tuh salah paham. Yang ngebikin kita darah tinggi bukan garamnya, Pak. Karena garam itu nggak bikin darah tinggi. Yang nggak bikin darah tinggi adalah gula dan karbohidrat. Karena 1 gram karbohidrat itu mengikat 4 gram air. Sehingga volume darahnya itu semakin tinggi. Jadi tensinya juga ikutan tinggi. Tapi kalau kita misalnya stop karbo dan gula, itu bakalan tensinya drop banget. Kita bahkan jadi lemes, pusing, kelingan. Makanya kita wajib untuk kasih garam supaya volume darahnya normal lagi. Kita nggak darah rendah lagi ya. Nah, yang ketujuh, ini masih ya kaitannya sama garam. Kita konsumsi air ditambah dengan garam. Jadi biasanya kita konsumsi itu di pagi hari ya. Nanti supaya kita apa? Kita punya bekal elektrolit seharian tuh. Jadi sampai malam kita tidak akan mengalami yang namanya
heart palpitation, ya, gangguan irama jantung karena kita mulai mengurangi karbohidrat ya. Jadi cairan yang ngedrop, ya kita akan tidak mengalami gangguan irama jantung itu ataupun kita lemes. Karena kita sudah mengkonsumsi tadi elektrolit di pagi hari. Ya, jadi kita punya bekal sampai malam sampai kita tidur. Ya. Nah yang ke-8 ini sifatnya suplementasi ya. 8, 9, 10 ini sifatnya suplementasi. Tapi ini juga membantu kita bisa minum kopi, tapi kopinya nggak boleh pakai gula, nggak boleh pakai creamer, nggak boleh pakai sirup. Jadi kita bisa minum kopi, jangan terlalu banyak kafeinnya, terutama buat teman-teman yang nggak terbiasa minum kopi, jangan banyak-banyak, nanti malah GERD ya. Tapi kalau buat teman-teman yang udah terbiasa, nggak masalah minum kopi, selama nanti kita gulanya diganti dengan yang ke-9, yaitu kita bisa konsumsi stevia. Oke? Stevia ini ngebantuin kita untuk pelan-pelan mundur dari kecanduan gula ini. Ya, stevia itu kalorinya 0, tapi dia manisnya sama kayak gula. Jadi bisa dipakai di kopi kita, di teh kita ya, daripada kita minum yang manis, boba atau jus buah gitu ya, kalorinya tinggi banget. Buah juga walaupun dia labelnya sehat ya, tapi dibandingkan kita makan buah, mending kita tadi pakai stevia aja, kalorinya 0. Dan stevia juga ngenaikin hormon insulin ya. Nah itu nomor 9. Yang terakhir nih yang 10, yaitu adalah kita bisa konsumsi whey protein. Tapi whey proteinnya wajib berkualitas, karena di Indonesia ini banyak banget orang yang jualan, klaimnya 30 gram protein, 25 gram protein, tapi aslinya cuma 10 gram protein, sisanya karbohidrat semua, gula semua. Whey protein tuh bakalan ngebantu kita ketika kita lagi lapar nih malam-malam ya, daripada kita makan besar, kita cukup minum whey protein aja, kita bakalan terselamatkan nih dari kalori surplus atau kalori berlebihan atau nyemil malam-malam. Biasa gue kayak gitu ya. Biasa gue malam-malam daripada gue misalnya masih lapar nih misalnya, ya gue minum whey protein aja. Oke, jadi itu adalah 10 makanannya yang bakalan menghabisi lemak visceral di perut buncit kita di seluruh badan yang berlebihan. Ini berlaku ke cewek ataupun cowok, mau muda, tua ya. Ini berlaku ke semua kalangan. Nah, kalau misalnya teman-teman nih butuh bantuan coaching langsung dari gue bikinin program menu makanannya lengkap. Yang di rumah apa yang wajib dikonsumsi. Kalau di luar itu makanannya apa aja ya yang wajib kita konsumsi dan wajib kita stop dulu sementara. Cara masaknya gimana? Yang enak-enak resepnya ya. Program latihan di rumah ataupun di tempat gym itu ngapain aja nih rutinitasnya, supaya kita bisa turun dengan konsisten setiap minggunya ya. 2 kilo berat badannya atau 3 kilo ya. Kayak klien-klien gue ini minggu pertama sudah pasti ada penurunan. Walaupun klien-klien gue ini ya sibuk, dokter-dokter profesional ya, business owner, tapi selalu minggu pertama udah ada penurunan ya, dan lingkar perut sudah pasti mengecil. Karena kita fokusnya di lingkar perut ya, penurunannya bukan cuma berat badan aja. Kita juga bakalan ada meeting mingguan untuk memastikan progresnya terjamin. Karena gue bakalan dorong terus. Nah kalau misalnya teman-teman tertarik untuk gue coaching langsung, teman-teman bisa daftar aja di link di deskripsi ataupun di kolom komen ataupun di link di bio profil gue.